Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi di DAF Digital ID. Dan pada kesempatan kali ini teman-teman, saya ingin memperkenalkan salah satu produk template kit yang saya buat ya, yaitu untuk website dealer motor ya teman-teman. Nah, jadi saya akan jelaskan dulu di bagian awal ini ya, mungkin untuk previewnya. Jadi saya akan jelaskan beberapa bagian terkait dengan template kit ini ya teman-teman. Yaitu mengenai review, kemudian cara mendapatkan template kitnya seperti apa, kemudian cara import nanti ya, cara import ke dalam hosting teman-teman, lalu cara mengedit ya, seperti edit desain listing, ataupun untuk single produk ya, dari produk teman-teman, yaitu untuk produk dealer motornya ya, lalu cara mengedit halaman lainnya, kemudian nanti juga akan saya jelaskan cara untuk membuat produknya, kemudian cara menambahkan metafield. Nanti saya akan jelaskan metafield itu apa, lalu menghubungkan metafield, lalu juga cara mengedit header dan footer dari website kita. Nah, jadi teman-teman, untuk website template kit dealer motor ini cukup fleksibel nanti ya, teman-teman bisa sesuaikan lagi desainnya ya. Oke teman-teman ya, yang pertama ini mungkin saya akan jelaskan dulu terkait dengan previewnya terlebih dahulu ya, yaitu preview dari website template kitnya. Nah, di sini yang sudah saya buat itu seperti ini. Pertama ada beberapa halaman, nanti kita akan jelaskan satu persatu teman-teman. Yang pertama di sini halaman home ya, ada section hero seperti ini. Nah, kemudian di sini ada section untuk fitur pencarian ya. Jadi kalau teman-teman cari produknya ya, atau nama produknya, misalnya kita cari Revo gitu ya, nah, nanti akan muncul seperti ini, atau misalnya Honda gitu ya. Nah, kalau teman-teman cari di sini, maka nanti akan diarahkan ke produk terkait Honda gitu ya teman-teman. Atau kalau kita kembali misalnya Yamaha, nah kita lihat hasil pencariannya, maka nanti menampilkan produk terkait dengan motor Yamaha gitu ya teman-teman. Oke, kita kembali lagi ke halaman home ya. Nah, di sini sudah saya jelaskan ya untuk pencariannya atau fitur pencarian ya. Lalu di sini ada section untuk menampilkan kenapa harus kami gitu ya. Ini nanti teman-teman bisa sesuaikan lagi ya, karena cukup fleksibel untuk editingnya. Lalu sekilas tentang kami di sini ya. Jadi misalnya jumlah produk, jumlah penjualan, jumlah produk yang ada di dealer teman-teman, kemudian kepuasan klien dan yang lainnya teman-teman bisa tampilkan nanti ya. Nah, lalu di sini ada section untuk menampilkan produk ya, atau tepatnya listing ya, atau katalog dari motor yang kita miliki. Nah, untuk katalog ini nanti teman-teman bisa edit lagi ya. Jadi desainnya cukup fleksibel, teman-teman bisa sesuaikan lagi ya. Nanti kita akan pelajari terkait editingnya. Nah, kemudian juga untuk section artikel, ini juga teman-teman bisa sesuaikan lagi untuk desainnya nanti ya. Oke, sekarang di sini ya, ini ada bagian footer, teman-teman juga bisa sesuaikan nanti. Kemudian footer dari website ya, seperti ini ada mega menu. Nah, ini nanti teman-teman juga bisa sesuaikan lagi ya. Nah, pertama teman-teman kita akan langsung ke sini lagi ya. Jadi kalau kita klik salah satu produk kita ya, di sini kita klik teman-teman. Nah, ini nanti akan muncul seperti ini ya. Jadi kita akan diarahkan ke dalam detail produknya. Di sini akan menampilkan warna-warna ya, ataupun produk yang dimiliki oleh ini. Misalnya varian ini ada beberapa warna gitu ya. Nah, teman-teman bisa tampilkan di sini nanti ya gambarnya gitu ya. Nah, kemudian spesifikasi. Nah, ini misalnya seperti mesin ya. Jadi teman-teman bisa tampilkan semua, misalnya seperti jenis bahan bakar, kemudian rasio kompres, tipe starter, dan seterusnya. Atau misalnya terkait dengan kelistrikan ya, seperti tipe baterai, tipe busi, dan seterusnya. Atau dimensi berat, dan seterusnya. Nah, ini nanti kita akan bahas lagi teman-teman ya. Ini terkait dengan metafield. Jadi kalau teman-teman ingin tambahkan metafield lainnya, nanti bisa ya. Oke ya. Lalu ada rangka dan kaki-kaki, lalu kapasitas gitu ya. Nah, kemudian di sini ada deskripsi ya. Kalau teman-teman ingin tambahkan deskripsi
dari produk motor yang teman-teman input gitu ya. Lalu ada video ya. Nah, ini videonya teman-teman bisa ambil dari link YouTube gitu misalnya ya. Lalu berikutnya ada tampilan produk lainnya yang juga teman-teman bisa tampilkan nanti di sini. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita kembali ke halaman lainnya, halaman produk. Nah, di sini kalau halaman produk ini menampilkan semua produk yang teman-teman miliki ya. Jadi baik produk dari Honda atau Yamaha gitu tampil semua di sini gitu ya. Nah, kemudian kalau teman-teman ke kategori, nah ini kalau kita klik kategori ya, nah maka tampil seperti ini ya. Nah, antara yang ada di mega menu dan yang di sini sama ya. Jadi kalau teman-teman klik Kawasaki, maka nanti akan diarahkan ke produk Kawasaki gitu ya. Nah, kalau teman-teman akses Suzuki, maka nanti akan diarahkan ke produk Suzuki gitu ya. Ya, teman-teman bisa lihat di sini ya. Oke, lalu jenis motor. Nah, jenis motor ini misalnya ada Sport, Matic atau yang lainnya ya. Nah, kalau kita klik di sini, nah nanti tampilannya sama ya seperti ini. Nah, kalau teman-teman klik Sport, berarti nanti muncul produk terkait produk Sport gitu ya. Atau misalnya kalau Matic, ya nanti menampilkan produk yang Matic. Nah, seperti ini ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk bagian menu ini. Nah, lalu news ini untuk artikel ya atau postingan. Mungkin kalau teman-teman pengguna WordPress cukup familiar ya. Nah, ini kalau kita klik, ini mengarahkan ke detailnya. Detailnya nanti kalau teman-teman ingin custom sendiri juga bisa ya desainnya. Oke, sekarang kita ke halaman kontak. Nah, kontaknya seperti ini ya. Nah, misalnya menampilkan nomor telepon, email, alamat, ada maps dan form gitu ya. Nah, ini nanti juga teman-teman bisa sesuaikan kembali ya untuk desainnya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman untuk previewnya ya. Nah, ini juga sudah responsif teman-teman. Kalau kita inspeksi, kemudian kita lihat versi mobilenya. Nah, di sini juga sudah responsif ya, seperti ini. Oke. Kemudian nanti kalau teman-teman ingin lihat langsung previewnya, nanti saya akan jelaskan ya. Di previewnya di sini, di cara mendapatkan template ya. Jadi untuk mendapatkan template-nya itu gimana? Nah, teman-teman bisa kunjungi, nanti linknya ada di bawah ya. Atau kalau teman-teman mau kunjungi web saya di DAF Digital ID, lalu ke template kit bundle. Atau linknya di deskripsi video ya. Nah, saat video ini dibuat, teman-teman itu masih ada harga promo untuk 25 orang tercepat ya. Jadi kalau teman-teman bisa lihat dulu penjelasannya di sini. Nah, kalau teman-teman klik ya di sini, nah itu nanti akan mendapatkan 11 template di sini, termasuk juga untuk web dealer motor ya, yang akan kita bahas kali ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat demonya di sini, gitu ya. Nah, untuk harganya sendiri itu adalah 127.000 teman-teman untuk mendapatkan 11 template yang ada di atas ini ya. Jadi harganya cukup terjangkau. Ini terbatas untuk 25 orang saja ya. Atau kalau teman-teman kedepannya ingin mendapatkan free update itu artinya kalau saya menambahkan template baru ya, itu teman-teman nggak perlu bayar lagi, harganya 327.000 untuk saat ini ya, atau untuk 25 orang tercepat. Nah, ini kalau teman-teman ingin beli, silahkan dibeli aja nanti ya, klik beli. Nah, nanti diarahkan ke halaman checkout seperti ini ya. Nanti teman-teman bisa isi data seperti email, kemudian buat password dan nomor telepon, juga nama ya. Nah, lalu nanti teman-teman silahkan lakukan pembayaran ya. Bisa pakai BNI virtual account, BRI virtual account, Mandiri, Kris gitu ya. Nah, ini nanti setelah teman-teman lakukan pembayaran, teman-teman nggak perlu konfirmasi karena akan diproses otomatis oleh sistem ya. Nah, setelah teman-teman melakukan pembayaran, nanti teman-teman bisa login ke member area ya. Nah, member areanya seperti ini. Nanti teman-teman tinggal download di sini ya. Download template kit dan juga nanti ada dokumentasi untuk importnya ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk bagian pertama, yaitu penjelasan preview dan juga cara mendapatkan template kitnya ya. Nah, selanjutnya kita coba masuk ke tahap kedua ya, yaitu cara import template-nya teman-teman. Oke, yang pertama kita akan cara import template ya. Jadi nanti silakan teman-teman download di member area ya. Sebenarnya dokumentasi import ini saya sertakan di member area. Jadi mungkin tidak saya akan jelaskan secara rinci ya. Nah, nanti
silahkan ke plugin, add new plugin ya. Kita akan gunakan yang import dengan menggunakan plugin ya. Oke ya, lalu upload plugin. Nah, di sini saya sudah download untuk plugin dan juga file webnya. Nanti teman-teman tinggal tarik ya plugin WP Vivid-nya. Nah, kemudian diinstal ya di sini. Lalu klik activate plugin ya. Oh ya, pastikan di sini sudah install WordPress ya, dan WordPress-nya itu adalah web kosong ya teman-teman. Karena kalau tidak kosong nanti semua file yang di sini akan tertimpa dengan file template kit yang saya berikan ya teman-teman. Jadi kalau tidak web kosong seperti ini berarti websitenya tidak akan dipakai lagi ya gitu. Oke, nah sekarang tinggal klik upload di sini. Nah, kemudian kita tarik filenya ya teman-teman ya. Ini filenya sudah saya download juga. Nah, nanti tinggal klik upload teman-teman di sini ya. Oke. Nah, kita tunggu proses uploadnya sampai selesai ya. Oke, demo ini saya close aja ya. Jadi saya sisakan dashboard web yang ini ya. Oke, nah di sini tinggal klik OK ya teman-teman. Nah, sekarang kita tinggal restore ya di sini. Klik restore. Oke ya. Lalu klik OK. Nah, sekarang tinggal proses restore-nya ya. Supaya nanti file webnya akan sesuai dengan demonya ya teman-teman. Oke, sudah hampir selesai. Nah, muncul seperti ini, klik OK ya teman-teman. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini akan merefresh teman-teman ya. Dan teman-teman akan diarahkan ke halaman login. Kita coba close dulu. Nah, sekarang di sini ya, ini web utama kita. Kita tinggal refresh teman-teman. Nah, kita akan lihat tampilannya. Nah, sekarang sudah sesuai dengan demo ya. Nah, berarti nanti tinggal kita custom untuk desainnya ya teman-teman. Nanti kita akan coba pelajari cara mengeditnya ini seperti apa gitu ya. Oke, jadi kita kembali ke sini. Nah, di sini untuk cara importnya berarti sudah selesai. Tinggal cara mengedit desain listing ya. Untuk produk ya, ataupun nanti untuk post gitu ya. Sekarang teman-teman kita coba masuk ke tahap edit listing ya. Jadi saya sudah akses ke dashboard webnya. Kemudian kita coba refresh di sini ya. Nah, saya akan jelaskan teman-teman cara mengedit desain listing produk ya. Kemudian detail produknya, lalu juga terkait dengan postingan ya, atau terkait dengan artikel. Nah, pertama kalau teman-teman ingin edit atau pelajari, nanti silakan masuk ke listing ya. Itu ada beberapa bagian seperti listing produk, listing artikel, listing kategori, dan listing jenis motor ya. Kita akan coba jelaskan untuk listing produknya ya. Jadi listing produk, kalau teman-teman lihat di atas ini ya, nah ini ya listing produk main ya, berarti main ini yang ini ya. Nah ini kalau teman-teman ingin ubah desainnya bisa akses di sini ya, atau langsung dari sini juga boleh ya. Nah, kalau kita dari halaman home ke sini ya, ke listing produk main. Ini klik kanan teman-teman, lalu open link in new tab. Nah, kita akan dibawa ke page builder dari listingnya ya. Oke, kita tunggu dulu teman-teman ya. Nah, ini ya, desainnya seperti ini. Jadi kita menggunakan kontainer ya, kalau teman-teman lihat di sini dari Elementor. Nah, ini teman-teman bisa klik. Misalnya teman-teman ingin mengubah untuk bordernya ini ya, bordernya berarti klik di sini ya, contohnya, lalu ke gaya misalnya. Nah, di sini nanti teman-teman atur di bagian batas. Nah, ini ya, misalnya teman-teman ingin nonaktifkan bordernya, atau misalnya ingin diubah. Nah, misalnya seperti ini katakan ya, atau misalnya warna batasnya teman-teman ubah jadi merah. Nah, seperti ini ya. Oke, lalu untuk teks ataupun data dynamic fieldnya, nah teman-teman klik ya.
lalu bisa diubah nih stylenya di bagian gaya gitu ya. Oke, misalnya ubah warna merah gitu ya, atau teman-teman ingin mengubah posisinya ya tinggal di drag and drop ya. Jadi misalnya ini di atas gitu ya. Nah, disesuaikan dengan kebutuhan ya. Atau misalnya di bagian button ini diklik ke gaya. Nah, misalnya teman-teman ingin ubah warnanya menjadi pink gitu ya. Nah, kemudian teksnya misalnya jadi merah, nah atau jadi apa ya, jadi putih gitu misalnya, atau jadi hitam juga bisa seperti ini ya. Nah, silahkan disesuaikan dengan kreativitas teman-teman. Nah, kalau teman-teman perbarui, kemudian teman-teman refresh, nah maka nanti tampilannya seperti ini. Nah, gitu ya, akan berubah dia teman-teman. Nah, kemudian kalau kita lihat di atas, nah ini nggak berubah ya. Kenapa ini nggak berubah? Kalau teman-teman ingin edit yang di produk ini, itu masuknya teman-teman ke sini, listing produk mega menu ya. Jadi sama, tinggal klik kanan lalu open link in new tab. Nah gitu ya, untuk bagian produk ini. Kemudian untuk kategori ini itu ya kalau kategori ini berarti sama ya dengan yang ada di halaman kategori mega menu dan kategori di sini. Itu sama teman-teman ya. Jadi ngeditnya dari sini. Jadi listing kategori. Atau kalau listing jenis motor, yang ini, berarti teman-teman masuk ke listing jenis motor. Caranya sama ya. Tinggal diedit dengan Elementor gitu ya. Nah ini karena contoh saya akan kembalikan ke awal teman-teman ya. Jadi saya akan kembalikan ke posisi awal. Oke ya, saya coba ke halaman home. Biar kembali ke awal. Nah seperti ini ya. Oke, itu untuk edit listing ya dari produk ya teman-teman. Nah sekarang bagaimana cara kalau kita klik ya, misalnya kan ini kita klik. Nah kita klik. Nah kemudian di sini kita lihat ya teman-teman, ini adalah detail produknya ya di sini. Nah kalau teman-teman ingin edit detail produk itu nanti masuk ke edit widget plugin ya. Sorry bukan, masuknya ke sini ya. Ini ada detail produk single ya. Nah klik kanan open link in new tab. Nanti teman-teman akan dibawa ke detail produknya gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau sesuaikan untuk warna ataupun misalnya ingin layoutnya diubah, itu bisa ya dari detail produk. Nah kita lihat dulu ya. Nah gini ya teman-teman, misalnya teman-teman ingin ubah teksnya ini, klik ya, misalnya ingin diubah menjadi warna merah ya, sama ya seperti tadi, caranya sama ya. Atau mengubah ukuran fontnya ya, disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman gitu ya. Nah juga untuk bagian yang lainnya itu sama ya, tinggal diklik, nah gitu ya, lalu diubah stylenya ya. Oke, lalu nanti klik perbarui. Nah yang berbeda itu di sini teman-teman, kalau yang spesifikasi ini kita namanya pakai tab ya. Kalau teman-teman lihat di sini ya, ini ada mesin ya, berarti untuk ini kelistrikan gitu ya. Nah kalau teman-teman ingin mengubah stylenya, berarti teman-teman harus masuk satu persatu ke sini, ke detail produk. Nah ini silahkan ke sunting Elementor di sini ya. Nah ini ada section produk. Nah ini untuk bagian mesin teman-teman, yang ini ya. Lalu ini untuk kelistrikan. Ini untuk dimensi dan berat, lalu ini untuk rangka dan kaki, lalu yang terakhir untuk kapasitas ya, yang ini. Oke, sebagai contoh teman-teman ingin edit desain di bagian mesin, berarti teman-teman masuk ke sini, ke detail produk mesin ya, klik kanan, open link in new tab gitu ya. Nah, di sini nih ya, teman-teman. Nanti tinggal disesuaikan lagi nih. Misalnya teman-teman klik ya. Nah, misalnya di sini ingin ubah warnanya jadi merah ya. Kalau teman-teman perbarui, kemudian teman-teman refresh. Nah, di bagian mesin ini nanti harusnya warnanya merah. Nah, gini ya. Jadi hanya di mesin saja ya. Di mesin dan di bagian utama ini. Gitu sih ya, teman-teman. Jadi harus diedit di bagian sectionnya. Oke, semoga teman-teman sudah paham ya. Nah begitu juga untuk yang lainnya, untuk misalnya video ini sama ya, kalau teman-teman klik, misalnya klik ini ya tinggal disesuaikan gitu ya. Intinya tinggal diklik di bagian konten yang ingin diubah,
dan teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan gitu ya. Oke. Selanjutnya adalah terkait dengan detail post teman-teman ya, ataupun detail artikel. Sama untuk detail artikel juga, yang ini ya teman-teman tinggal edit nanti di sini ya, namanya ada listing artikel ya. Nah teman-teman tinggal edit gitu ya. Kalau untuk detailnya teman-teman tinggal klik, sesuaikan juga di sini ada namanya detail news gitu ya, atau detail artikelnya. Nah teman-teman tinggal edit. Oke, jadi itu ya penjelasannya ya. Nah berikutnya apa lagi? Berikutnya untuk edit halaman yang lainnya ya. Nah cara mengedit halaman lainnya itu sama teman-teman. Jadi teman-teman misalnya halaman home ya, ya tinggal masuk aja ke halamannya gitu ya. Nah ini ya, klik kanan di bagian atas ini, atau teman-teman masuk ke halaman, nah, semua halaman. Nah halaman yang bisa diedit dengan Elementor di sini ya, misalnya untuk halaman home. Ini klik kanan aja nih di sini ya. Nah, nanti kita akan diarahkan ke dalam page buildernya, gitu ya. Oke, kita coba tes teman-teman. Oke ya, sebagai contoh teman-teman ingin ubah backgroundnya ini ya, tinggal diklik di sini nih, bagian kontainernya. Nah di sini teman-teman bisa sesuaikan nih, misalnya warnanya jadi merah atau pink gitu ya. Lalu teksnya disesuaikan di sini ya, untuk kontennya apa, lalu warnanya apa gitu ya, misalnya menjadi hitam gitu ya. Nah kalau teman-teman perbarui ya, lalu teman-teman refresh, maka nanti akan berubah menjadi merah, berubah menjadi seperti ini ya. Nah begitu juga untuk yang lainnya, berlaku sama ya teman-teman. Jadi tinggal diklik di bagian yang diinginkan dan disesuaikan. Oke ya, sampai bawah pun sama ya teman-teman. Oke, jadi di sini saya akan kembalikan ke posisi awal ya. Oke ya, saya akan perbarui lagi. Nah kemudian saya coba refresh. Nah sama ya. Nah kalau teman-teman misalnya ingin halaman kontak editnya, ya tinggal cari aja halaman kontak di sini ya. Nah ini klik kanan nanti dan penting ya new tab. Nah jadi sesimpel itu ya teman-teman untuk mengeditnya atau menyesuaikan kontennya. Oke, itu untuk bagian cara edit ya teman-teman. Dan selanjutnya kita akan ke bagian cara untuk membuat produk ya. Untuk membuat produk juga sebenarnya cukup simpel ya teman-teman. Jadi caranya nanti teman-teman tinggal ke dashboard web. Nah di sini ada namanya produk ya. Jadi ini custom post type yang sudah kami buat ya. Nah nanti teman-teman tinggal tambah produk aja nih di sini ya, tambah produk. Nah nanti kalau sudah ditambahkan, produknya itu akan muncul di sini teman-teman, di halaman home misalnya ya. Jadi otomatis nanti akan membentuk seperti ini, atau juga nanti akan tampil di halaman produk gitu ya. Nah gimana cara membuatnya? Saya mungkin tidak jelaskan ya teman-teman cara buatnya. Saya akan langsung edit aja salah satu produk mungkin yang sudah saya buat ya. Kemudian nanti saya akan jelaskan ke halaman katalognya seperti apa gitu ya. Oke, misalnya yang Suzuki ini ya, atau yang Revo teman-teman ya. Revo kita sunting. Nah pertama di sini ada beberapa tab ya. Kalau kita lihat teman-teman. Jadi ini data-data yang kita buat dari custom post type di sini ya. Nanti kita akan belajar teman-teman terkait dengan meta field. Jadi data-data yang ada di sini itu diambil dari meta field. Nah yang ini ya teman-teman. Nanti mungkin saya akan jelaskan beberapa gitu ya teman-teman ya. Oke, yang pertama ya di sini kita masuk ke single image. Nah single image ini munculnya di mana? Single image ini kalau kita lihat, misalnya yang Revo ya, yang kita akses. Nah ini ya. Nah di sini ya, ini single image teman-teman. Jadi data yang kita tampilkan di sini ya, untuk single image. Yang ini ya. Oke. Lalu untuk galeri itu nanti untuk varian warna ya tepatnya itu muncul di sini. Nah gitu ya. Oke ya. Selanjutnya apa lagi? Selanjutnya untuk YouTube. Nah YouTube itu nanti di bagian bawah ini ya. Oke. Selanjutnya ada di bagian tab mesin. Nah tab mesin ini seperti harga gitu ya. Berarti nanti akan muncul di sini di bagian tab yang ini. Oh, untuk harga, untuk harga ini kita nggak tampilkan sebenarnya teman-teman. Jadi harga ini nanti hanya kita ambil di bagian awal teman-teman, di dalam
katalog produk. Nah, di sini ya. Jadi tidak kita panggil di dalam detail produk. Oke ya, lalu ada bahan bakar dan seterusnya sampai ke tipe starter. Intinya yang berada di tab mesin gitu ya. Oke. Lalu berikutnya ada apa lagi? Berikutnya ada tab untuk kelistrikan. Jadi tab kelistrikan itu yang ini ya. Nah, oke ya. Lalu ada dimensi berat sampai kapasitas. Nah, ini dimensi berat, langkah kaki, kapasitas ya. Lalu deskripsi. Nah, deskripsi ini nanti yang kita panggil di sini teman-teman. Kalau di detail produknya, nah di sini ya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman, mungkin sudah paham ya. Jadi tinggal diisi-isi aja nih datanya ya. Nah, selanjutnya di sebelah kanan ini ada namanya kategori. Jadi kita bisa menambahkan kategori di sini. Misalnya Honda atau yang lainnya, nanti kita bisa cari aja nih di sini ya. Misalnya kalau kita sudah tambahkan Yamaha, maka nanti akan muncul. Tinggal teman-teman klik seperti ini ya. Oke. Nah, kemudian jenis motor, misalnya motornya masuk ke Matic, yang teman-teman tambahkan di sini nanti ya. Oke ya. Nah, seperti ini ya. Klik tambah. Nah, maka akan muncul atau produk ini akan masuk ke jenis motor Matic gitu ya, teman-teman. Nah, lalu masukkan gambar. Nah, gambar ini itu nanti yang akan dipanggil di dalam katalog produk atau di dalam listingnya ya. Yang ini ya. Oke. Jadi ini kita menggunakan fitur image yang diambil dari sini. Nah, semoga teman-teman sudah paham ya. Nanti setelah itu tinggal terbitkan aja nih di atas ini ya. Oke, jadi cukup simpel untuk menambahkan produknya ya. Jadi teman-teman nggak perlu buat desain satu persatu, cukup desainnya sudah ada. Teman-teman bisa custom lalu tambahkan produk gitu ya. Oke, pertanyaan berikutnya adalah apakah bisa menambahkan meta field? Jadi kan misalnya teman-teman lihat nih di sini ya. Tapi saya ingin misalnya di bagian image ini ada nih custom post type apa gitu ya. Itu bisa teman-teman ya. Jadi caranya kita tambahkan aja nih, kita buka ya post type yang sudah ada. Nah, post type ini jangan teman-teman ubah ya namanya, biarkan seperti ini. Tinggal diklik aja. Nah, kita bisa lihat teman-teman ya, di dalam meta field ini kan ada image mesin gitu ya. Lalu kelistrikan. Nah, ini kita buat tab, nanti akan membentuk di sini image mesin kelistrikan. Nah, teman-teman ingin tambahkan di mana nih gitu ya untuk custom post type-nya. Misalnya kita tambahkan paling bawah aja ya, misalnya di sini ya. Nah, berarti kita tambahkan meta field baru nih di sini ya. Nah, untuk apa? Misalnya untuk apa ya? Nah, contoh aja untuk price gitu ya. Walaupun harga tadi sudah ada ya. Saya bingung teman-teman mau mencontohkan apa. Jadi contohnya seperti ini aja ya. Nah, kalau teman-teman ingin biarkan di tab deskripsi, ya berarti biarkan di sini. Tapi kalau ingin diubah atau ditarik ke atas, ya bisa. Berarti nanti masuk ke kapasitas gitu ya. Nah, tinggal diupdate aja teman-teman ya. Nah, kalau sudah diupdate, teman-teman tinggal refresh aja di sini nanti. Nah, lalu teman-teman masuk ke kapasitas. Nah, ini sudah ada nih. Gitu ya. Makanya price-nya 25 juta. Gitu ya. Nah, lalu tinggal perbarui. Nah, tapi data ini kan nggak langsung muncul otomatis teman-teman ya. Nah, cara memunculkannya gimana? Nanti kita masuk ke menghubungkan meta field-nya ya. Nah, caranya teman-teman ingin hubungkan data ini itu kemana? Misalnya ke single produk ya. Nah, kalau ke single produk berarti teman-teman akses dulu nih produknya gitu ya. Nah, misalnya ke sini ya. Nah, kita edit aja nih. Di atas ya, ada detail produk. Sudah saya jelaskan tadi ya. Nah, gini ya. Lalu dia masuk ke mana? Kita ingin tampilkannya di mana gitu ya. Kita lihat dulu ya. Nah, misalnya kita ingin masukkan di sini gitu ya. Nah, kalau di sini berarti teman-teman tinggal cari aja namanya dynamic field gitu ya. Nah, masukkan di sini misalnya. Oke, lalu kita arahkan nih sortnya ke dalam metadata, lalu meta field-nya kita cari apa tadi? Price, gitu ya. Nah, nanti seharusnya muncul ya. Kita atur dulu stylenya di sini. Nah, teman-teman bisa atur stylenya. Kita perbesar coba ya. Kita perbarui. Nah, ini kenapa nggak tampil? Karena ini data untuk produk ini nggak ada ya. Jadi kita akses dulu yang ada. Untuk Revo ya tadi, yang kita editkan Revo tadi ya.
Nah ini ya muncul nih 25 juta gitu ya. Nah seperti ini sih, cukup simpel ya teman-teman. Jadi sekarang teman-teman bisa atur lagi nih, misalnya ke konten. Nah misalnya ingin ada format number di sini ya, jadi kita filter output. Nah kita custom nih di sini jadi format number gitu ya. Nah ini ya format number, kemudian decimal poinnya kita buat 0, perbarui. Nah sekarang harusnya muncul nih format numbernya seperti ini ya. Nah kemudian kita ingin tambahkan currency, kita masukkan custom field output gitu, oke, lalu perbarui. Nah kalau kita refresh, nah nanti muncul nih di sini gitu ya teman-teman. Nah lalu ini kan kalau di single post. Nah kalau di sini itu gimana? Berarti teman-teman masuk dulu ke tabnya ya, ke tab yang akan diedit itu apa. Misalnya tadi kan untuk apa? Untuk tab kapasitas ya, ini ya, yang price. Nanti teman-teman cari aja di sini kapasitas gitu ya. Di atas ini, nah ini ya, yang kapasitas, yang akhir ya. Oke, kita edit dengan Elementor. Biar nggak lama, kita copy aja nih yang ini ya, klik kanan, lalu salin. Nah, kita masuk ke sini. Contohnya kita paste sembarang aja di sini gitu ya, karena contoh aja teman-teman ya. Oke ya, kita perbarui coba. Nah sekarang kalau teman-teman akses Revo, motor Revo ya, kalau kita refresh, kemudian ke tab kapasitas, nah di sini ada nih. Jadi datanya seperti itu ya. Nah jadi kita sudah sampai teman-teman ke bagaimana cara untuk menghubungkan metafield ya. Nah di sini karena ini contoh, jadi saya akan kembalikan ke posisi yang awal ya teman-teman. Ini juga saya kembalikan ke posisi semua. Oke. Sip ya, sudah selesai teman-teman. Oke, selanjutnya apa lagi? Selanjutnya yang terakhir ya, yaitu untuk header dan footer dari website kita ya. Nah ini sebenarnya sama ya, jadi kita masuk ke dalam tahap terakhir, yaitu untuk mengedit header dan footer dari web ya. Untuk mengedit header dan footer web ini juga cukup fleksibel teman-teman ya, jadi tidak ada batasan ya. Selama memang di cover oleh plugin tersebut ya, berarti teman-teman bisa melakukan editing ya. Nah untuk header itu kita buat dengan namanya coba kita cek dulu ya teman-teman. Header untuk header ya kita gunakan dari CrocoBlock teman-teman ya, kita menggunakan fitur theme template-nya ya. Karena di sini untuk Elementor sendiri kita gunakan yang versi gratis di dealer motor ini. Nah header ya teman-teman masuk aja di sini nanti di kanan ya. Nah jadi kita bisa sesuaikan lagi nih desain headernya nih dengan kebutuhan teman-teman ya. Oke kita cek dulu ya. Nah ini ya, kalau teman-teman lihat di sini ada dua header. Ini header untuk versi mobile dan ini untuk versi desktop. Jadi kalau teman-teman klik dan ingin mengubah backgroundnya misalnya ya, misalnya diubah jadi merah, ya teman-teman bisa ubah seperti ini. Atau hitam gitu ya misalnya ya. Kemudian untuk teksnya di sini tinggal diklik. Nah ke gaya teman-teman. Nah ini teman-teman bisa sesuaikan nih di sini ya. Di desktop desktop menu item, nah warna hovernya, warna aktifnya seperti apa gitu ya, misalnya warnanya merah. Nah jadi seperti ini ya, jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Begitu juga dengan yang ini, button ini tinggal diklik. Nah nanti teman-teman sesuaikan untuk teksnya, lalu untuk linknya. Nah ke gaya juga sama ya, di sini kita tinggal sesuaikan style dari font dan juga untuk buttonnya ini ya. Oke. Seperti itu ya teman-teman. Nah lalu untuk perubahan dari mega menu ini gimana? Ya ini ya, misalnya teman-teman ingin mengubah layoutnya. Jadi itu teman-teman kalau kita lihat ini kita panggil menggunakan, coba ya kita ke menu teman-teman. Nah ini kita lihat mega menu dari CrocoBlock ya. Jadi kalau kita sunting,
Nah, itu seperti ini ya. Kita untuk width-nya kita atur jadi 700. Nah, kemudian default. Kalau teman-teman ingin edit kontennya di sini ya. Edit mega menu konten. Ya, contohnya tadi kita ke bagian produk ya. Sorry, yang ini ya. Nah, ini ya teman-teman, ini kita klik. Nah, ini kita panggil dari listing produk mega menu ya. Kalau teman-teman lihat. Jadi kalau teman-teman ingin edit desain yang ini, itu berarti teman-teman harus edit listingnya. Listing produk mega menu gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa sesuaikan nih di sini nanti ya. Misalnya ingin ditambahkan teks gitu ya di bagian atas, ya teman-teman tinggal tarik seperti ini. Lalu perbarui ya. Nah, setelah perbarui, coba di refresh. Nah, nanti muncul seperti ini gitu ya. Jadi cukup fleksibel ya. Nanti teman-teman tinggal sesuaikan. Oke, nah selanjutnya untuk bagian footer dari website kita ya teman-teman. Jadi bagian terakhir yaitu untuk footer ya. Oke, untuk footer kita sama teman-teman kembali ke CrocoBlock. Lalu nanti teman-teman bisa akses di theme template. Nah, di sini ada ya namanya footer, kita tinggal edit. Nah, teman-teman bisa sesuaikan juga nanti untuk desainnya ya. Nah, ini ya. Nah, teman-teman tinggal klik di bagian kontainernya misalnya, lalu ke gaya. Nah, di sini teman-teman bisa sesuaikan lagi nih untuk warnanya gitu ya. Atau juga teman-teman bisa sesuaikan untuk jenis fontnya gitu ya. Klik di sini, lalu diubah judulnya ke gaya gitu ya. Atau teman-teman ingin tambahkan kolom, klik kanan di sini, duplikat atau gandakan. Nah, seperti ini ya. Jadi cukup fleksibel teman-teman ya, tinggal disesuaikan aja. Oke, kurang lebih seperti itu saja teman-teman untuk penjelasannya, dan semoga teman-teman bisa paham ya terkait dengan membuat website dengan template kit. Membuat website Dealer Motor dengan template kit yang sudah kami sediakan gitu ya. Jadi mungkin teman-teman nggak perlu waktu sampai per minggu-minggu untuk membuat website seperti ini ya, karena cukup diubah-ubah kontennya dan disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Oke, seperti itu saja teman-teman. Dan sekali lagi, saat ini masih ada harga promo ya. Jadi promonya terbatas, dan kalau teman-teman berminat bisa langsung klik link yang ada di deskripsi video. Sampai di sini untuk video kali ini, dan kita akan bertemu di video-video yang lainnya. Terima kasih.